Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau hijrah dulu dari Python, kita pindah ke HTML JavaScript. Di sini simple banget pengaplikasian JavaScript pada conditional dan lain-lain. Tapi insya Allah berguna lah pengaplikasian ini. Jadi kita adain login di HTML-nya, di halamannya. Oke, ini mulai dari awal ya. Kalau mau lihat tampilannya gimana bisa dilihat dulu di akhir video. Nanti kesini lagi. Jadi kita mau bikin situs bank. Terus nanti si user register dulu. Terus pas login, kalau username password salah, dia dapat alert salah. Kalau masuk, alertnya masuk. Gitu sih gampang. Tapi insya Allah bermanfaat. Oke, di body kita kasih style. Background colornya light terus family-nya open sans. Terus kita bikin buat text align center di seluruh halamannya. Nah, di sini kita kasih judul bank center. Nah, sorry. Ntar kita lihat dulu. Nah, udah ada tuh H1-nya. Terus bikin H2 buat tempat login. Terus bikin H3 buat username, coba lihat dulu. Nah, jadi nanti bikin buat login, terus bikin buat register. Terus bikin H3 lagi. Terus bikin H2 lagi buat register. Nah, di register ini ada nama sama username sama password ya. Jadi ada 3 H3. Nah, ininya apa ya yang enak? Nama aja deh. Nama, username, password. Nah, coba dilihat. Nah, terus di username, di bawah username kita kasih input di sini. Nah, input
type-nya text, terus ID-nya login username. Coba lihat. Nah, ada kan? Sip. Terus kita copy paste saja ke password, ke nama, ke username, dan ke password juga. Nah, tapi di sini kalau buat password type-nya itu password. Nah, ini juga type-nya password. Coba lihat sekarang. Kalau username diketik, tuh hurufnya ada. Tapi kalau password diketik, hurufnya berubah jadi titik-titik. Karena input type-nya password. Buat apa? Ntar ID-nya dirubah dulu. Login password. Di sini kita namain jadi reg username. Reg name. Ini jadi reg username. Ini jadi reg password. Nah, login username, login password, reg name, reg username, reg password. Oke. Nah, kalau yang login username ini type-nya text. Jadi bisa kelihatan. Kalau yang login password ini type-nya password. Jadi tulisannya itu titik-titik itu. Type banyak macam-macam ya. Di sini kita tag sama password. Oke, udah. Berarti tinggal ini aja nih. Tambah marquee biar keren. Ininya nggak usah lah. Apa? Hiasan aja. Nah, sip. Coba ada nggak? Nah, ada. Mantap. Oh iya, di atas ini. Nah, udah. Berarti tinggal itunya ya. Tinggal JavaScript-nya berarti. Oke. Nah, kita bikin di another file lagi ya. Kita bikin file lagi. Script. Source-nya. Nah, di sini kita bikin new file. Bank center. Sorry. Namanya apa ya? JS mana JavaScript? Nah, ininya JavaScript. Nah, udah. Oke. Di sini kita pertama-tama masukin dulu setiap variabel yang ada di HTML ke variabel di JavaScript.
maksudnya ini nih. Nah, ada ID login. Nah, kita masukin di JavaScript. Var namanya dulu, login aja dulu deh. Jadi kita bikin variabel di JavaScript-nya namanya login username. Nah, di sini kita dokumen dot get element by ID. Nah, di sini tulis elemennya apa? Ini kan kita mau bikin variabel login username. Ini juga sama login username ya. Nah, terus var login password. Oke, kita copy paste saja. Nah, yang login udah, tinggal Nah, kita copy paste ke sini. Betul kan, reg username, reg password ya, betul. Nah, terus kita bikin variable warning biar gampang manggilnya. Atau ini nanti aja deh. Oh enggak deh. Di sini aja deh. Jadi kalau name warning itu kalau nama yang di sini tidak sesuai. Nah, logikanya gitu, kalau dinamakan jangan pendek banget gitu. Minimal berapa ya? Minimal 3 huruf gitu atau 2 gitu. Jadi kita kalau namanya di sini pendek banget, kita kasih name warning apa ya? Isi selengkapnya, nah gitu. Terus kalau var user warning, username warning, username salah. Nah, kalau password warning, password salah. Terus nah, terus ini juga kan, kalau username sama password kan jangan pendek-pendek banget juga kan. Minimal 6 karakter lah buat username sama password itu kan. Jadi kita kasih warning juga minimal 6 karakter. Nah, gitu. Save. Nah, di sini kita bisa ngambil kalau di Python mah dot get, tapi kalau di sini dot value. Jadi kita ngambil informasi yang ditulis di sini, dimasukin ke variabel di JavaScript. Nah, var name sama dengan regname dot value. Bukan yang ini. Nah, jadi kalau ditekin termah ini tuh dot get, ya kan? Nah,
mendapatkan apa yang diisinya gitu, yang diisi. Tapi karena ini di JavaScript kita kan dah hijrah gitu kan, jadi ini ditulisnya value. Nah, jadi variable name itu yang ditulis di sini, reg name dot value, jadi value nya yang diisi di situ. Nah, kita juga bikin variable lain, username terus password. Nah, habis ini kita tinggal ngadain fungsinya ya, berarti udah lengkap. Sip, udah lengkap. Nah, di sini ada metode add event listener kalau di JavaScript itu. Oke deh. Kita ambil variabel regname mana regname. Nah, get element by ID regname, jadi yang ini nih. Regname dot add event listener. Nah, di sini banyak, ada abort, ada blur, ada cancel, ada can play, ada click, ada close, ada copy, ada double click. Nah, oke, dijelasin. Kita isi argumen pertamanya klik, terus argumen keduanya berupa function. Nah, jadi gini, metode add event listener itu. Jadi parameter pertamanya itu apa penyebabnya, kemudian yang kedua kalau ini diklik bakal apa yang terjadi gitu. Oke. Nah, kalau ini diklik regname apa nih? Nah, kita pengen ini jadi kosong lagi, sama warnanya berubah jadi hitam. Ntar deh, kenapa harus mesti warnanya berubah jadi hitam, ntar dijelasin lagi. Tapi yang pasti kalau kita nggak klik ini, kita pengen ininya jadi kosong lagi gitu. Ntar deh ngerti kenapa. Regname dot value. Nah, jadi kosong. Terus regname dot style colornya berubah jadi black. Nah, kenapa harus berubah jadi warna hitam lagi? Ntar deh ngerti kenapa. Kita ketik aja dulu ini. Kita bikin buat regname, buat register, terus ini buat login. Nah, gitu. Ini reg username, ini buat reg password. Nah, buat reg password, selain ininya black, selain kedua ini ada juga reg password dot type. Nah, kenapa ini ditambahin jadi dot password? Oke, nih dijelasin jadi gini. Jadi kalau misalnya si user ini ngaco, jadi misal namanya cuma satu huruf, terus username-nya cuma satu huruf, terus passwordnya cuma satu huruf juga. Nah, ini kan ngaco. Oh iya, belum ada button. Sorry. Di mana ini deh? Di antara ini berarti ya. Button ID-nya
login send. Sorry, ada yang kelupaan. Nah, ini ID-nya regsen. Oh iya, kita juga mesti ngambil ini mana variabel lagi. Login send kan nama ID-nya. Nah, ya betul. Terus ini namanya regsen. Nah, sip. Oh ya, belum di save. Nah, ini kita isi dulu source-nya bankcenter.js. Oke. Nah, kita refresh. Nah, gini. Ini ya belum di BR dulu. Sorry. Nah, jadi gini maksudnya. Kenapa di sini value-nya jadi kosong? Kalau diklik value-nya jadi kosong, terus warnanya jadi hitam, terus ya gitulah. Nah, jadi gini, kalau misalnya user ngisinya ngaco gitu kayak gini contohnya. Nah, kalau ngeklik register, just bakal muncul peringatan di sininya. Jadi tuh kosong kan? Nah, ya. Jadi yang tadinya ini, nah pas ngeklik register, karena namanya kurang dari 3, terus username-nya kurang dari 6, passwordnya kurang dari 6, nah akan muncul peringatan kayak gini. Nah, jadi si value-nya tuh diisi selengkapnya, username-nya minimal 6 karakter. Nah, password juga begitu. Nah, jadi kita rubah dulu tipe. Nah, ini kan tipenya password tuh kan ya. Nah, kalau mau munculin peringatan, kita rubahin dulu tipenya jadi teks. Jadi jadi si minimal 6 karakternya, karena si inputnya udah berubah jadi teks, jadi baru muncul tulisannya. Tapi karena ini tipenya masih password, ya nggak kelihatan. Nah, gitu. Ini kalau diklik ya, tuh. Ini kalau diklik value-nya kosong, value-nya kosong, value-nya kosong. Oh, ini masih regname ya. Ini juga ini harusnya login. Login name ya kalau nggak salah. Login name nggak ada. Login username, sorry. Nah, login password. Nah, login password juga ditambahin ini. Nah, gitu. Ya kan, kalau diklik value-nya kosong. Nih, klik, nah kosong. Oke, buat event listener yang klik udah selesai. Berarti tinggal buat yang register ya. Tinggal yang buat button ini. Nah, variabelnya apa sih? Regsen ya. Nah ya, regsen. Oke, kita bawahan dikit.
Regsen dot add event listener variable parameter pertamanya klik, terus parameter keduanya function. Nah, si regsen itu kan ini kan, regsen yang memiliki ID regsen, yang memiliki ID regsen itu ini nih. Nah, nih button register. Nah, ini nih. Nah, kalau diklik bakal apa nih? Kalau diklik kita ngambil variable dulu biar yakin gitu kan. Jadi yang di luar kita ambil lagi. Mana sih? Nah, jadi variabel name, reg name value, username sama dengan username value, password sama dengan reg password value. Oke. Nah, di sini kan kalau namanya kurang dari 3 atau username-nya kurang dari 6 atau passwordnya kurang dari 6, maka register nggak bakal terpenuhi kan. Jadi harus benar dulu ngisinya gitu, baru bisa terpenuhi. Oke. Jadi kita bikin if mana nih, name dot length kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau yang garis ke atas 2 ini itu artinya or. Kita isi lagi dulu, username kurang dari sama dengan 5. Nah, arti dari or ini, jadi kalau misalnya username-nya lebih dari 5, iya username-nya minimal diisi 10 gitu. Username-nya diisi 10 tapi namanya kurang dari 1, maka kondisional ini masih akan tetap terpenuhi gitu. Arti dari or itu. Kita tambah lagi or-nya. Ini password. Nah, tadi itu or, terus di sininya di sini kita name sama dengan name warning or username sama dengan apa tadi username warning ya, or bukan username warning. Kalau username warning itu buat login ya, reg warning. Nah, yang minimal 6 karakter itu. Atau password equal reg warning. Nah, ininya kita satuin lagi, ini kan macem-macem itunya kan. Kasih kurung buka dan kurung tutup di sini. Nah, terus kita kasih kurung kurawal, enter. Nah, sip. Nah, di sini alert. Alert itu fungsi buat ngasih alert di sini nih di atas halaman.
alertnya bertuliskan apa nih? Isi data dengan lengkap. Nah, coba kita save dulu ya. Coba kita ini. Nah, ini misalnya nama kurang dari 3, username kurang dari 5, password kurang dari 5. Nah, kita ngeklik register. Bentar. Oh, belum di refresh, sorry. Nah, nama kurang. Nah, nama kurang dari 3, username kurang dari 5, password kurang dari 5. Kita akan klik button register. Sorry. Ini belum ada ituan. Nah, ada nggak nih? Bentar. Ada yang kurang kayaknya. Di scriptnya kayaknya. Ini harusnya kita ke atasin. Coba. Olah, tipe ini harusnya leng TH. Untung kelihatan. Sorry. My English. Coba. Nah, ada tuh kan. Jadi kalau nama kurang dari 3, username kurang dari 5, password kurang dari 5, klik register. Nah, muncul alert isi data dengan lengkap. Nah, gitu. Nah, terus tapi ini kan kalau kalau kondisi nggak bener gitu kan. Nah, kita kasih kondisi benernya nih. Kita kasih aja kondisi else alert akun Anda telah dibuat. Nah, terus kita kosongin lagi itunya apa input ini nih, reg name value. Nah, kosong, reg username value kosong, reg password dot value kosong. Oke. Nah, oke, kita praktekin. Ini kan masih kosong, register. Nah, ada alert isi data dengan lengkap. Oke. Nah, kita misalnya ini lebih dari 3. Username-nya lebih dari 6. Passwordnya banyak banget. Nah, klik register. Nah, ada alert akun Anda telah dibuat. Terus tuh kosong lagi kan. Nah, gitu. Nah, terus
Misalkan nih, kalau namanya bener lebih dari 3, banyak gitu, tapi username-nya masih sedikit, passwordnya masih sedikit. Nah, kita tuh pengen namanya masih bertuliskan ini, tapi username-nya jadi kosong, passwordnya jadi username-nya ada peringatan, passwordnya ada peringatan. Nah, maka kita buat conditional yang baru lagi. If name, nah harusnya leng th, aduh, kurang dari sama dengan 3, or name equals name warning. Nah, ininya kurungin lagi, terus kurung kerawal. Nah, reg name value nya sama dengan name warning tadi. Mana ini mah name warning. Terus kita pengen peringatannya ini warnanya abu-abu, jadi reg name dot style dot color gray. Nah, kita copy paste. Nah, ini jangan pakai else if ya, soalnya ini kan beda conditional gitu. Jadi kalau pakai else if, salah satunya nggak bakal dipilih. Tapi kalau ini bisa saja semuanya kepilih. Jadi pakai if yang baru lagi. Username.length. Ini kalau username sama dengan reg warning ya. Nah, ini kita copy paste reg warningnya ke sini. Nah, ininya jadi password. Nah, ini jadi reg username. Ini jadi reg username. Terus reg username value-nya jadi reg warning. Nah, ini jadi reg password. Ini jadi reg warning. Nah, jangan lupa ininya rubah tipenya jadi teks. Kalau nggak dirubah jadi teks, tetap bakal titik-titik. Rubah tipenya jadi teks. Nah, save, kita refresh. Oke. Nih misalnya ini namanya masih misalnya nih namanya udah bener lebih dari 3. Nah, username masih ngaco, password masih ngaco. Klik register. Nah, isi data dengan lengkap. Oke, tuh kan. Jadi karena conditional ini, nah ini kalau nama kurang dari 3 atau nama sama dengan name warning, maka value-nya sama dengan name warning, terus berubah jadi kalau. Nah, tapi kan ini name panjang namanya itu lebih dari 3, ya kan? Terus namanya juga tidak sama dengan name warning. Name warning itu mana? Nah, ini isi selengkapnya bukan kan? Jadi conditional ini di skip, dilewat. Nah, pindah ke nah terus kita cek kondisi. Nah, ini kondisi yang beda lagi. Nah, cek lagi nih. Ini kalau panjang username-nya kurang dari 3. Nah, ini tadi kurang dari 3 kan? Kurang dari sama dengan 3. Tadi masih 3, cuma ASD doang. Harusnya 4 minimal itu. Nah. Oh ya, ini bukan lebih dari kurang. Ini harusnya 5. Sorry. Masih kurang. Nah, ini harusnya 5. Nah, ya intinya kalau tadi kan masih kurang dari 5 kan, tetap saja. Tadi kan masih kurang dari 5, terus atau username sama dengan reg warning. Value-nya sama dengan reg warning. Reg warning itu tadi ini nih, minimal 6 karakter. Jadi value-nya minimal 6 karakter itu kan ya. Terus style color-nya gray. Nah, berubah jadi gray.
Nah, kalau yang password, kalau panjang password kurang dari 5, terus password sama dengan reg warning, maka value-nya sama dengan reg warning. Terus kalau yang jadi gray, nah terus type-nya berubah jadi teks. Nah, kalau type-nya berubah jadi teks, eh, jadi kayak gini lagi kan. Nah, gitu. Nah, kenapa ada name sama dengan name warning, username sama dengan reg warning, password sama dengan reg warning, di sininya itu ya pikirin aja. Kalau misalnya ini tetap begini value-nya, kalau di register nih, ini value-nya masih segini kan. Klik register. Ya, itu sama aja gak diisi dong. Sedangkan ini kan value reg warning. Kita belum ngapa-ngapain, ini masih value reg warning, terus kita klik register. Nah, gitu maksudnya kenapa ada begininya itu. Nah, jadi ngerti kan kenapa ini ada style color dot black-nya, terus kenapa reg password merubah tabnya menjadi password lagi. Ya karena pas ada kesalahan, kita ngerubah jadi teks, terus peringatannya kita warnain abu-abu. Jadi kalau kita klik, kita warnain lagi jadi hitam, terus passwordnya jadi password nih. Coba kita klik input username-nya. Nah, kosong kan? Terus nah hurufnya jadi abu-abu, jadi hitam kan? Nah, ini kan value-nya minimal 6 karakter nih yang di input password. Nah, kalau kita klik tuh kosong, terus berubah lagi tipenya menjadi password. Nah, ini nih yang tadi kita klik ini. Gitu. Oke. Buat yang button reg udah berarti ya. Berarti tinggal button itu, button login. Button login tuh variabelnya apa? Login send ya. Login send. Pakai add event. Ini kenapa di spasi? Add event listener lagi. Klik function. Nah, kita copy paste yang atas aja deh. Atas yang ini. Nah, if enggak ada enggak. Kita jelasin dari awal aja deh. Nah, pemenuhan pertama biar kondisi ini berjalan gitu. If login username dot value tanda seru sama dengan username. Nah, tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama, not equal. Jadi or mana or ini. Nah, login password dot value tidak sama dengan not equal password, or lagi login username equals kosong, or login password equals kosong. Dot value nya belum boy. Nah, ini kita kurungin lagi, sip, terus kurung kurawal, enter. Nah, kalau login username dot value ini nih, login username, ini login password. Nah, kalau dot value-nya tidak sama dengan yang tadi kita isi di sini, maka akan muncul alert username atau password Anda salah. Titik.
Nah, terus garis miring N itu artinya enter. Jika belum punya akun, koma, silahkan registrasi terlebih dahulu. Titik. Nah, udah. Nah, kita bikin else lagi. Ya, kalau loginnya benar. Nah, alert. Hai. Spasi ditambah name ditambah tanda seru garis miring N. Anda telah berhasil login. Nah, arti dari garis miring N itu enter. Jadi hai nama tanda seru terus enter, Anda telah berhasil login. Nah, itu kalau loginnya benar. Nah, terus kalau username-nya doang yang betul, tapi passwordnya salah, kita pengennya username-nya yang apa? Kita kasih peringatan. Mana username salah ini? Oh, enggak benar-benar. Ini kan apa ya tadi tuh? Nah, ini nih. Username salah, password salah. Jadi kalau username-nya benar, tapi password salah. Nah, si username-nya ini tetap bakal tetap seperti yang dituliskan tadi. Tapi kalau passwordnya salah, nah ini ada tulisan password salah. Nama variabelnya itu username warning, password warning. Oke. If login. Ntar dulu yang password mah. Login username dot value tidak sama dengan username or login username dot value sama dengan kosong. Kan bisa saja kan, kenapa ada yang kosong, kenapa ada yang conditional ini, kan bisa saja kan pas awal-awal iseng nggak register dulu tapi langsung ngeklik login gitu. Makanya ada ini nih ya gitu, kurung kurawal login username dot value sama dengan username warning. Nah, terus kita rubah jadi gray, jangan lupa. Color mana color? Nah. Kita copy paste. Nah, jangan lupa kalau yang password kita ubah juga tipenya ya. Jadi teks. Ini password warning. Nah, ini login password. Oke. Sip. Udah di save, kita refresh. Nah, misalnya nih iseng, ini gak diisi apa-apa, langsung klik login. Cus. Nah, this page says username atau password Anda salah. Jika belum punya akun, silahkan registrasi terlebih dahulu. Ya kan? Ini seperti conditional yang ini.
Nah, muncul alert ini karena ya iyalah kan value login username.value-nya masih kosong, login password.value-nya masih kosong. Terus diklik ya udah jadi muncul alert. Nah, tiba-tiba ada muncul ini nih. Value-nya username salah, password salah. Kan ini di conditional kedua dan ketiganya. Nah, jika login username.value sama dengan kosong, maka .value-nya akan menjadi username warning dan warnanya menjadi gray. Nah, ya kan? Nah, terus if login passwordnya tidak sama dengan password dan login passwordnya masih kosong, maka login passwordnya berupa password warning. Nah, ini password salah. Terus kalau yang menjadi gray, terus type-nya menjadi text. Nah, kita klik lagi nih misalnya. Tuh, masih tetap username atau password Anda salah. Klik OK lagi. Ya iyalah kan nggak sama dengan username-nya tuh. Nah, jadi kita nggak register ya sekarang. Namanya misalkan nah ininya masih kurang dari 6 nih. Nah, ini soalnya masih sama dengan 5. Passwordnya juga masih sama dengan 5. Nah, namanya udah benar, tapi username sama passwordnya salah. Kita ngeklik registrasi. Kita ngeklik register. Tuh. Isi data dengan lengkap. Oke, nah muncullah ini. Minimal 6 karakter. Oke. Nah, ini udah lebih dari 6 nih. Kita ngeklik register. Nah, akun Anda telah dibuat. Wah, jadi kosong lagi kan? Nah, oke. Kita masukin nih. Username-nya tadi ini. Nah, passwordnya misalkan ngaco. Nah, kita klik login. Nah, username atau password Anda salah. Jika belum punya akun, silakan registrasi terlebih dahulu. Oke, nah, ya kan? Jadi, karena si login username.value-nya sama dengan username, maka yang ini di skip aja. Jadi, si value-nya tetap yang itu. Nah, tapi karena passwordnya tidak sama dengan password, login password.value-nya tidak sama dengan password, jadi kita kasih value password warning, warnanya gray jadi text. Nah, kita masukin lagi yang benar nih sekarang. Login. Nah, muncullah alert. Hai Rindiveld, Anda telah berhasil login. Oke, ya udah. Nah, ini kalau beda Ini kalau beda file ya. bankcenter.js-nya. Jadi si source-nya itu mana? Source tadi. Nah, ini si script-nya itu ngebuka dulu gitu. Bisa juga ini di copy jadi Ctrl A, Ctrl C, kita hapus ininya, kita copy di sini. Nah, terus kita beautify dulu, beautify file. Nah, sip. Kita Ctrl S, kita refresh. Nah, tuh masih jalan kan. Jadi jadi si JavaScript-nya di copy ke script ke sini. Nah, di antara script ini. Tapi ya daripada gini, ini kalau mau bikin JavaScript-nya dimasukin ke HTML. Jadi cuma satu file, cuma HTML doang. Tapi ya ini sih jadi makin panjang ya. Mendingan nah gini aja. Gimana beautify itu? Nah, sip. Ini ada
Oke, ini masih berjalan kan tuh, masih berjalan. Sip. Oke, kayaknya segitu saja sudah berhasil ya. Kita hijrah dulu dari Python ke JavaScript. Oke, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.